3, 2, 1 and close the door. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya santai sekali di sini sambil ayun-ayunan. Kita bertemu kembali setelah sebelumnya kita bertemu di episode pertama mungkin ya Kak, tentang akil balik. Dan itu udah berapa juta view Kak? Mendekati 4 juta kayak Kak. 4 juta, wah alhamdulillah. Oh iya, dan sebelum kita lanjut mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan itu sangat berkemungkinan ada kesalahan, ada kekurangan. Jadi buat teman-teman siapapun yang menonton atau menyaksikan, boleh sekali untuk memberikan masukan atau kritiknya, karena saya yakin banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya. Jadi saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran, termasuk di episode kali ini juga. Insya Allah pembahasannya ini cukup luar biasa, jadi saya juga agak gimana gitu ya. Baik, itu mungkin ya. Jadi mohon kepada teman-teman semuanya, kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya, langsung aja nanti di komen ya. Nanti insya Allah Kak Marcel yang akan menjawab. Kak, mau tanya nih. Oke. Asmaul Husna itu apa Kak? Oh, pembahasan kita sekarang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu apa? Oke, mungkin saya mulai dari secara pengertian ya Kak. Ini duduknya agak enak nih. Asmaul Husna, kalau kita lihat dari pengertian secara definisi jelas ya. Asma itu bentuk jamak dari isim. Mufradnya ismun, artinya kata, benda atau nama. Ismun itu ya berubah jadi jamak. Asma berarti banyak, berarti nama-nama jamak. Kemudian husna itu adalah diambil dari kata hasan, artinya baik, sehingga asmaul husna kalau diartikan kurang lebih adalah nama-nama yang baik yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya yang masyhur itu ada 99 Kak. Walaupun sebenarnya mungkin ada juga yang berpendapat lebih dari itu, tapi yang masyhur itu ada 99, yang mana ke 99 itu ada dalilnya di hadis, dan juga lafaz-lafaznya juga ada di Al-Quran. Sebelum kesana mungkin bahas dulu betapa pentingnya kita mengenal Asmaul Husna mungkin nih Kak. Boleh. Oke. Apakah penting kita mengenal Asmaul Husna? Saya rasa ya itu memang penting banget. Sebagai orang yang beriman, kalaulah kita mengaku orang yang beriman, kan Islam itu minimal dirangkai dari 2 rangkaian. Yang pertama itu iman, yang kedua amal. Jadi ada pondasi akidah atau keimanan, dan ada syariah atau amal perbuatan kita. Nah, di keimanan itu, di akidah itu adalah pondasi yang paling penting. Artinya pondasi ini harus benar-benar kuat, sehingga nanti di atasnya amalannya, syariahnya itu juga bisa ditegakkan dengan kuat juga. Makanya kata Nabi, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, berarti kan kalau tiang itu harus berdiri di atas pondasi yang kokoh dulu, yang kuat dulu. Artinya keimanannya dulu, akidahnya kita dulu harus diperkuat. Makanya kita bisa sholat dengan tegak. Jadi kalaulah selama ini mungkin sholat kita banyak malesnya, udah azan tapi masih selonjoran misalkan, bisa jadi ya karena pondasi awalnya, keimanannya kurang kuat, sehingga amalannya pun, syariahnya pun itu jadi kurang kuat juga, termasuk ke amalan-amalan yang lain juga. Nah, dari sini, dari yang pokok itu kan keimanan kita ya kepada Allah. Apa hubungannya dengan Asmaul Husna? Sebagai konsekuensi bahwa kita mengaku beriman kepada Allah, maka salah satu caranya adalah kita harus mengenal Allah dong.
Kalau kita cinta misalkan kepada seseorang, kepada sesuatu, pasti kita harus kenal dia. Bahkan mungkin kita sering mengingat-ingat dia kalau kita cinta sama dia. Masa ini sama Allah, berarti ya kita harus juga mengenalnya, termasuk salah satunya nama-nama baik yang ada di zat Allah itu, yaitu Asmaul Husna yang ada 99 ya, yang kita ambil yang 99. Nah, lalu nanti dari setelah kita mengenal, setelah kita tahu maknanya, insya Allah itu yang akan menjadi alat untuk memperkuat fondasi kita yang awal tadi, keimanan kita yang awal tadi. Ya, ini salah satu caranya, yaitu dengan mengenal Allah, salah satunya lewat Asmaul Husna. Sebenarnya banyak sekali caranya ya. Kita mulai dari keluar rumah, lihat alam semesta, lihat apapun itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita kaitkan dengan keimanan, itu bisa jadi mempertebal keimanan kita. Termasuk kita lagi podcast, mungkin saya bikin video seperti ini ya, insya Allah tujuannya, niatnya ya salah satunya agar bisa bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan kita juga sebenarnya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan dibuatnya video-video seperti ini ya bisa menjadi nutrisi bagi keimanan kita sehingga menjadi lebih kuat lagi. Oke, lanjut kita bahas tentang Asmaul Husna, karena kalau dibahas satu-satu pasti panjang Kak. Ada 99, nggak mungkin ya kita bahas semuanya. Jadi mungkin saya bahas beberapa yang populer atau yang penting kita kenal terlebih dahulu ya. Yang mana mungkin cukup 3 aja dulu ya di episode kali ini. Mungkin cukup 3 dulu. Yaitu Al-Basir, Al-As-Sami, dan Al-Khaliq. Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khaliq. Oke. Tadi kan di awal bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah, nama-nama baik bagi Allah. Dan ternyata Allah itu memberikan potensi kepada makhluk yang namanya manusia. Itu potensi dari apa ya, Asmaul Husna itu. Misalkan yang 3 kita bahas ya. Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Nah, artinya kita pun manusia sebenarnya bisa melihat, tapi tentu beda penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Karena salah satu sifat Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyerupainya ya. Jadi kalau misalkan ada Asmaul Husna yang hal itu membahas tentang sifat Allah seperti Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Teliti, semuanya itu akan berbeda dengan sifat yang dimiliki makhluk, misalnya manusia ya. Contohnya tadi Al-Basir, Allah itu Maha Melihat, tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Contohlah, kalau penglihatan kita kan perlu alat, perlu mata. Bahkan udah ada mata pun banyak yang nggak bisa ngelihat kan. Bahkan yang matanya normal pun belum tentu bisa melihat di kegelapan malam. Misalkan jam 12 malam tiba-tiba mati lampu, gelap, walaupun matanya berfungsi, karena nggak ada cahaya tetap nggak bisa lihat. Artinya banyak sekali kekurangan di penglihatan kita sebagai manusia. Nah, yang perlu kita ketahui, semua sifat, semua nama yang ada pada Allah itu maha sempurna. Allah Maha Melihat dengan penglihatan sempurna, gak ada kecacatan sedikit pun. Kalaulah tadi mata kita perlu cahaya, Allah gak perlu. Di kegelapan seperti apapun Allah pasti lihat. Mau benda itu kecil, segelap apapun, sebesar apapun, Allah Maha Melihat akan hal itu ya. Nah, itu salah satu Asmaul Husna Al-Basir. Kemudian apa hikmahnya kita mempelajari atau mengetahui Asmaul Husna Al-Basir ini? Bahwa kalaulah kita mengetahui bahwa Allah melihat segala sesuatu, artinya Allah melihat segala sesuatu tindakan kita, maka dalam kehidupan kita akan berhati-hati dalam melakukan apapun itu. Karena ya kita merasa yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan dilihat Allah. Setiap langkah kita dilihat Allah, apa yang kita lakukan dilihat Allah. Jadi kalau kita yakin dengan Asmaul Husna Al-Basir, insya Allah
kita mungkin akan selalu berhati-hati dalam melakukan apapun, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Oke, itu yang pertama. Baru yang pertama kayaknya udah terlalu panjang ya. Oke, kita lanjut ya, agak ngebut. Yang kedua itu As-Sami, yang kita bahas As-Sami. Kalau tadi Al-Basir maha melihat, As-Sami itu maha mendengar, dari kata Sami'un, sama, maha mendengarnya. Termasuk pendengaran kita sebagai makhluk sangat berbeda dengan pendengaran Allah ya. Kita sekali lagi perlu alat, perlu telinga, bahkan ya belum tentu yang punya telinga pun bisa mendengar. Seorang berucap di dalam hati, telinga kita nggak mampu untuk mendengarnya. Atau mungkin ada suara yang frekuensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, kan telinga kita juga tidak bisa mendengarnya, walaupun suara itu mungkin terdengar oleh telinga makhluk lain. Nah, artinya bukan hanya butuh alat, tapi juga butuh media lain sehingga kita bisa mendengar. Nah, As-Sami, Allah maha mendengar, itu tentu dengan pendengaran yang sangat sempurna, tidak ada kecacatan di dalamnya. Apapun, suara apapun pasti terdengar oleh Allah. Bahkan apa yang kita ucapkan di dalam hati, Allah pasti mendengar. Ya, karena kan kalau telinga kita nggak mungkin bisa dengar, nggak ada suaranya. Tapi pendengaran Allah, As-Sami, maha sempurna. Apapun suaranya, jenis apapun, dalam bahasa apapun, Allah mengerti itu dan mendengar itu. Nah, hikmahnya apa bagi kita setelah mengetahui As-Sami, bahwa Allah maha mendengar? Tentu ucapan kita akan selalu kita jaga. Tidak mungkin orang yang mengimani bahwa Allah itu As-Sami, maha mendengar, tapi ucapannya selalu berkata yang buruk-buruk, atau mungkin selalu menggosipkan orang lain, menggosipkan aib orang lain. Tidak mungkin seperti itu, karena dia tahu setiap ucapannya itu pasti didengar oleh Allah dan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Oke, mungkin itu aja ya dari As-Sami. Kita lanjut yang terakhir yang agak menarik, yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya adalah maha menciptakan. Nah, hal ini pun Allah berikan potensi kepada manusia. Ya, tentu aja beda kan maha mencipta Allah dengan mencipta manusia. Kalau manusia perlu alat, perlu bahan untuk melakukan atau untuk membuat sesuatu, tapi Allah nggak perlu seperti itu. Ya. Nah, kata Al-Khaliq ini adalah isim fa'il dari kata akhlaqo atau bisa kholaqo. Isim maf'ulnya adalah makhluk. Berarti khaliq itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Dan ternyata ini adalah ada kaitan akar katanya dengan kata akhlak. Akhlak itu kan kalau kita artikan kayak perbuatan atau perilaku moral, sopan santun. Tapi ternyata itu diambil dari kata kholaqo yang tadi artinya itu menciptakan atau membuat. Berarti akhlak itu bisa diartikan juga sebagai kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena dengan kreativitas itu menciptakan karya, membuat sesuatu karya. Artinya setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat itu akan menghasilkan kreativitas, akan menghasilkan karya. Nah, karya apa yang perlu kita buat? Tentu aja karya yang akan bermanfaat bagi orang lain, karya yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, untuk diri kita. Maka dari kata kholaqo tadi ya, yang berujung dengan akhlak, kata akhlak itu tidak sekedar diartikan sebagai bagaimana seseorang berperilaku atau sopan santun, tapi lebih ke pelajarannya adalah seseorang harus aktif untuk memberikan karya, kreativitas, sebagaimana bahwa Allah itu maha menciptakan, Al-Khaliq, menciptakan segala sesuatu. Maka yang perlu kita tiru adalah membuat karya, membuat kreativitas yang harusnya kreativitas itu berguna bagi kita. Nah, mungkin itu aja deh 3 Asmaul Husna yang kita bahas pada kali ini. Jadi lumayan panjang, ketakutnya pasti bosen kalau diteruskan. Nah, mungkin ini juga udah ada yang tidur kayaknya, atau udah ada yang di skip. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita bahas kali ini. 3
Asmaul Husna yang cukup penting untuk kita ketahui. Itu aja mungkin Kak. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi kalau misalkan ada kekurangan, ada kesalahan, boleh sekali tulis di kolom komentar. Nanti Kak Marcel yang akan menjawab. Sekali lagi ya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya Kak Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you